Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu Waalaikumsalam wassalamu warahmatullahi ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin al mu'minul qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin aidan qayyidul ilma bil kitab. Amma ba'd fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang masih hadir, yang setia pada kesempatan kali ini di program untuk workshop penulisan artikel ilmiah, ya, dan khususnya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Khairiyah. Dalam hal ini ada Bapak Rizal, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Dan hari ini saya akan sharing, ini dikasih judulnya terkait dengan menulis jurnal ilmiah berbasis maqasidus syariah gitu ya, agak-agak unik gitu ya. Dan ini kan sudah pertemuan hampir yang kelima, sehingga saya yakin pemirsa sekalian sudah dengar ini ya, sudah berkali-kali, sudah lebih dari 5 pemateri membahas tentang penulisan artikel ilmiah ya, karena trennya memang sekarang itu seperti itu gitu ya. Jadi menulis artikel ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal ya, di jurnal ilmiah tentu saja. Oke, topik ya pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan menulis jurnal ilmiah berbasis maqasidus syariah. Saya awali firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat pertama yang berbicara tentang nun demi kolam dan apa yang dituliskannya. Ya, kemudian ayat kedua di surat An-Nahl ayat ke-90 ini terkait dengan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat terkait dengan maqasidus syariah, karena topik kita adalah menulis berbasis maqasidus syariah. Oke, kemudian yang kedua adalah sabda dari Nabi SAW bahwasanya seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Maka ya, karena dalam keduanya itu tetap memiliki kebaikan. Maka ihris ala ma yanfa'uk ya. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat untuk kita ya. Nanti kalau topik kita adalah tentang menulis, maka bersemangat dalam menulis gitu ya. Kenapa? Karena ya itu akan memberikan manfaat tentu saja kepada kita ya. Ihris ala ma yanfa'uk ya. Kemudian juga hadis dari Nabi SAW juga, ini riwayatnya adalah qayyidul ilma bil kitab ya. Jagalah ilmu dengan menulis. Lebih tepatnya sebenarnya ikatlah ilmu itu dengan menulis, sehingga menulis itu menjadi ya hal penting untuk kita bisa lakukan dalam rangka mengikat ilmu. Oke. Nah, kemudian karena topik kita adalah menulis jurnal ilmiah berbasis maqasidus syariah gitu ya, maka kita akan membahas tentang bagaimana menulis jurnal ilmiah. Ini yang pertama ya. Ini kita ulang-ulang terus ya, walaupun apa ya, bisa jadi mungkin sudah sering, tetapi semakin sering kalau menurut saya itu dia akan semakin jelas, semakin paham ya. Kenapa? Di proses menulis jurnal ilmiah ini kita akan melihat dari sisi dasar pemikiran menulis ya,
kemudian juga teknik menulis ya, kemudian juga tujuan di dalam menulis. Nah, dari menulis ini karena kita berbasis maqasidus syariah, maka kita harus paham apa itu maqasidus syariah ya, dari maksud dan tujuan dari syariat itu sendiri, dan ujungnya adalah writing maqasidi. Ya, saya nyebutnya dengan writing maqasidi, yaitu menulis jurnal ilmiah berbasis maqasidus syariah ya, berarti niat dan tujuannya itu diselaraskan dengan maqasidus syariah ya. Jadi menulis jurnal ilmiah berbasis maqasidus syariah, sehingga niat dan tujuan untuk menulis, khususnya menulis jurnal ilmiah, itu selaras dengan maqasidus syariah. Tentu saja konteks maqasidus syariah di sini bukan ansih hanya sebatas kepada seolah-olah itu diniyah ya, karena makna itu sangat luas sekali ya, pengembangan dari maqasidus syariah yang merupakan implementasi dari apa, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya, dan tidaklah diutus Nabi SAW, adanya Islam ini adalah apa, menjadi rahmat bagi seluruh alam, sehingga maqasidus syariah sendiri itu adalah maksud dan tujuan syariat, dan menulis jurnal ilmiah berbasis maqasidus syariah berarti menulis jurnal ilmiah yang didasarkan kepada maksud dan tujuan syariat menjadi rahmat untuk semesta. Oke ya, ini tema utama kita. Baik, ketika berbicara tentang menulis karya ilmiah, ini sudah berkali-kali tentu saja ya, tetapi mudah-mudahan semakin paham ya. Saya memiliki metode, namanya metode menulisnya ini adalah apa? Adalah tulis, TULISS. Apa itu tulis? Kita mulai dari yang pertama. Jadi ketika kita akan menulis, baik itu buku ya, artikel populer, dan juga hari ini adalah artikel ilmiah dalam jurnal gitu ya, maka metode tulis ini akan cocok untuk diterapkan, khususnya terkait dengan artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. Oke, tulis. Yang pertama adalah tentukan tema dan juga topik. Ini tentu saja ya, ketika topik berarti ini sesuai dengan ekspor ataupun keahlian dari masing-masing penulis gitu ya. Misalnya saya di bidang syariah misalnya, ada mungkin yang lain di bidang Islamic education misalnya gitu ya, atau ada juga yang mungkin di manajemen, atau mungkin ada di ilmu administrasi gitu ya, atau di PAI, di PGMI atau PIAUD gitu ya, atau di MPI misalnya. Nah, itu tentukan tema dan juga topik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita tentukan temanya, tentu saja adalah urutkan isi tulisan dengan bantuan outline ya. Jadi outline ini dia bukan hanya dengan untuk ketika menulis buku saja ya, tetapi dia juga berlaku untuk penulisan yang sifatnya jurnal ilmiah gitu ya. Nah, maka outline ini sangat penting ya. Biasanya outline ini dia mengikuti pada template ya yang berlaku di jurnal ilmiah, dari mulai judulnya, ya nama penulisnya, kemudian institusi, kemudian email resminya, kemudian nanti ada abstrak, ada pendahuluan atau introduction-nya, kemudian ada metodologinya, ada pembahasannya, atau sebelumnya ada literatur review, atau mungkin ada kerangka teorinya, kemudian ke pembahasannya, analisisnya, kesimpulan, sampai kepada daftar pustakanya. Nah, ini berarti masuk ke tahap yang kedua. Yang ketiga adalah lengkapi dengan literatur review ya, atau literatur review ya. Jadi ketika kita menulis tentu saja harus melihat bagaimana penulis-penulis terdahulu atau peneliti-peneliti terdahulu itu dia berbicara, mereka membahas tentang topik yang kurang lebihnya sama. Nah, dari sini kemudian ya berarti kita pilih, ikuti metode penelitian ya, baik itu yang ilmiah untuk yang statistik atau kuantitatif, ataupun yang alamiah ya, yang disebut atau dengan istilah kualitatif atau post positivisme ya. Nah, setelah metode penelitian ditentukan, maka ya langsung kepada sistematika penulisan dan juga analisis mendalam.
Ya, jadi bagaimana penemuan datanya, kemudian bagaimana nanti cara menganalisisnya, sampai kepada terakhir adalah ya ikuti kembali, dilihat kembali, ya, di review kembali, ditinjau kembali dari sisi penulisannya, apakah sudah sesuai dengan template, apakah standar tulisan ilmiah, gitu ya. Kemudian juga dibaca konten-kontennya. Nah, ini pilihan ketika kita ingin menggunakan istilahnya itu pertimbangan ya dalam menentukan temanya ya. Pertimbangan dalam menentukan tema tentu saja ya kita lihat. Mhm. Oke, ya. Jadi temanya, tentukan tema ini pertama biasanya sesuatu yang kita suka ya, suka dengan tema dan topik tersebut. Jadi pertama yang kita memang suka dengan topik itu. Jadi ketika kita menulis temanya ya kita memang suka ya dengan topik itu. Yang kedua juga objek dan data dekat dengan penulis ya. Ini tahap yang kedua ya. Jadi artinya kita bisa menemukan data, kita dapat menemukan istilahnya itu apa ya? Menemukan, bisa memperoleh lebih tepatnya data dan yang akan kita analisis ya, atau juga bisa juga ya topik yang istilahnya itu membuat kita itu penasaran ya, menantang ya, tema dan topik yang menantang untuk kita bisa isi atau kita bisa tulis gitu ya. Jadi wah saya ingin nulis misalnya tentang bagaimana keberagamaan masyarakat muslim di Kamboja misalnya gitu ya, atau mungkin kita ingin lihat bagaimana bisnis di era digital, atau mungkin ada teman buat penelitian tentang bagaimana sih sebenarnya pendidikan Islam di Maldives misalnya, di Maladewa misalnya gitu ya. Nah itu menantang lah karena jauh dan lain sebagainya. Walaupun di ujungnya adalah ya harus paham ya bahwa ada pertimbangan waktu, ya tempat dan juga dana tentu saja ya, sehingga pengen penelitiannya bagus tapi waktunya agak sulit mungkin gitu ya, atau mungkin pengennya bagus tetapi dananya juga untuk perginya kurang, lokasinya jauh dan lain sebagainya. Itu menjadi pertimbangan dalam menentukan tema dan juga topiknya. Oke, ini untuk penentuan tema dan topik ya. Yang berikutnya adalah tadi urutkan isi tulisan dengan outline. Tadi saya sebutkan ini adalah langkah yang kedua ya, di mana tulisan yang sudah temukan idenya, maka kemudian kita buat semacam bisa menggunakan mind map ya, bisa menggunakan semacam daftar isi sementara tadi ya, outline-nya ya, imajinasi dan juga ide di sana. Nanti kita urutkan juga dengan literatur review serta rekomendasi dari penulis lainnya. Nah, ini menjadi hal yang menurut saya sangat penting sekali nih untuk kita bahas ya di urutkan tulisannya. Oke, ini benar-benar bisa dipahami ya. Jadi urutkan isi tulisan dengan outline-nya. Jadi kita membuat ini outline seperti ini, kita urutkan secara bersama-sama. Oke, yang berikutnya tadi adalah lengkapi literatur review ya. Literatur review ini biasa terkait dengan tulisan yang memiliki tema dan topik yang sama. Literatur review itu adalah penelitian terdahulu yang memiliki topik dan juga atau tema dan topik yang sama atau mendekati lah ya. Lebih kurangnya seperti itu ya. Nah, di sini berarti kita cari penelitian terdahulu baik itu tesis ya, disertasi, ataupun kalau S1 skripsi dan juga jurnal terutama yang memiliki tema dan topik yang sama yang sudah dituliskan ya. Ini biasanya jangan terlalu lama juga, minimal 5 tahun terakhir gitu ya, atau 3 tahun terakhir. Oke. Kemudian yang kedua, lihat juga ketika kita menemukan literatur review itu, lihat juga kualitas tulisan dan juga jurnalnya. Ya, jadi ya semakin bagus kualitas jurnalnya, Sinta 3, 2, 1 atau Scopus, maka ya diharapkan akan semakin bagus tulisannya secara umum tentu saja gitu ya. Karena mungkin ada juga nanti yang tulisannya bagus tapi dia tidak di jurnal akreditasi misalnya. Itu sebenarnya pengecualian gitu ya. Oke, berikutnya ya lokasi dan juga fokus penelitian ini juga penting tadi untuk melihat oh ternyata lokasinya sama, oh ternyata fokusnya sama gitu ya, dan juga metode penelitian juga bisa menjadi
pertimbangan ya, metode penelitian jadi pertimbangan untuk kita menggunakan literatur review. Dan di literatur review itu berarti nanti ada langkah-langkah metodenya dilihat seperti apa, hasil penelitiannya seperti apa, kemudian sampai kepada rekomendasinya ya. Dan dari rekomendasi itu kita menemukan gap penelitian dan juga nanti kita akan tentukan novelty kebaruan dari penelitian yang kita lakukan tentu saja. Oke, lengkapi literatur review. Berikutnya adalah ikuti metode ilmiah atau alamiah ya, atau kita juga bisa menggunakan mixed method ya, terutama ini di penulisan-penulisan yang sifatnya akademik ya. Kalau dia datanya kuantitatif ya berarti metode ilmiah gitu ya, dengan statistiknya, dengan bantuan software statistik seperti SPSS, EBIUS gitu ya, dan yang lainnya gitu ya. Kalau metode alamiah berarti dia datanya adalah kualitatif, di mana dia menggunakan pendekatannya adalah pendekatan post positivisme, sehingga ini lebih kompleks. Dan sekarang berkembang namanya mixed method ataupun metode campuran atau gabungan. Di sana ada explanatory sequential dan juga exploratory sequential ya, atau juga ada menggunakan embedded ataupun concurrent ya. Ini pilihan untuk penggunaan di mixed method ya, karena kita adalah ilmiah ya, karena jurnal ilmiah, penulisan ilmiah, maka ya metodenya itu ya wajib untuk digunakan gitu, dari mulai yang paling simple sampai yang paling detail seperti alamiah misalnya kualitatif, kita juga bisa menggunakan NVivo gitu ya, Atlas TI dan yang lainnya. Oke, kemudian sistematika penulisan dan juga analisis mendalam. Ini sebenarnya temuan data ya, temuan data dan juga cara untuk menganalisis data itu secara deep analysis ya. Jadi data yang mendalam tentu saja, analisis yang lebih mendalam ya, koreksi dan lain sebagainya itu juga diperlukan juga tentu saja. Oke, ini sistematika penulisan S yang pertama. S yang berikutnya ini yang S yang I-nya, tulisnya S yang berikutnya kita lihat di sini ya, lihat. Nah, di sini ternyata S yang berikutnya adalah sesuaikan dengan template dan juga standar tulisan ilmiah. Tadi sudah sebutkan ya. Jadi ya kalau kita nulis jurnal itu ya lihat dari bagaimana penulisannya, bagaimana template-nya dan yang lainnya. Oke, ini adalah tulis. Tentukan tema dan topik ya, kemudian juga urutkan isi tulisan dengan bantuan outline, kemudian lengkapi dengan literatur review, kemudian ikuti metode penelitian baik itu ilmiah, alamiah ataupun mixed method, kemudian sistematika penulisan dan juga tentu saja analisis mendalam, dan kembali lihat lagi sesuaikan dengan template dan standar tulisan ilmiah secara umum, secara spesifik nanti kepada gaya selingkung yang ada di masing-masing pengelola jurnal. Nah, itu adalah teknis dalam menulis ya. Tadi tujuannya adalah memang untuk menghasilkan sebuah karya tulis tentu saja ya. Tentukan ini sudah tadi, tentukan temanya, urutkan isi tulisan, lengkapi literatur reviewnya, ikuti metode ilmiah dan juga alamiah atau mix metodenya, dan juga sistematika penulisan dan analisis mendalam. Oke, nah kemudian karena penulisan kita ini menggunakan istilahnya itu maqasidus syariah, maka kita juga harus paham apa itu maqasidus syariah. Maqasidus syariah secara bahasa ya, maqasid itu adalah bentuk plural atau bentuk jamak dari maksud atau qasd atau maksid dan juga qusud ya, yang merupakan derivasi dari kata kerja qasoda atau yaksudu, artinya adalah menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas. Bisa juga jalan lurus tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan juga kekurangan. Jadi artinya lebih kepada pertengahan lah ya, maksud dan tujuan. Tapi itu baru secara bahasa. Sedangkan secara istilah, Ibnu Asyur mengatakan bahwa maqasidus syariah adalah makna-makna dan juga hikmah-hikmah yang dicatatkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua atau sebagian besar syariatnya, yang juga masuk di dalamnya adalah sifat-sifat syariah dan juga tujuan utamanya.
Oke, itu adalah maqasid syariah. Secara ringkas berarti maqasid syariah itu adalah maksud dan juga tujuan syariah Islam. Nah, ternyata kata maqasid ini juga ada di dalam Al-Qur'an ya. Pertama dalam surat Luqman ayat ke-19 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkarul aswati la sautul hamir. Ya di situ ada kata-kata waqsid, maka sederhanakanlah ya. Nah, itu menggunakan kata-kata qasdu atau maqasid. Yang berikutnya surat An-Nahl ayat ke-9 ini bercerita wa 'alallahi qasdus sabil wa minha jairun walau syaa lahadakum ajmain. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala menerangkan qasdus sabil, jalan yang lurus. Qasd berarti lurus yang dituju gitu ya, dan diantara jalan-jalan yang bengkok gitu ya. Ini berarti menunjukkan bahwasanya qasd itu adalah lurus, berlaku lurus gitu ya. Nah, secara terminologi tadi sudah disebutkan tentang maqasid syariah ya. Misalnya ambil dari Auda 2007 bahwa maqasid syariah adalah nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, di balik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah. Jelas sekali ya. Kemudian Izzuddin bin Salam juga menyebutkan bahwa maqasid itu adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syar'i pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya, sekalipun tidak usahkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariah. Oke. Nah, ini adalah maqasidus syariah. Oke, yang berikutnya kita lihat ya. Ala Al-Fasi menyebutkan bahwa maqasidus syariah itu adalah maksud dan juga tujuan syariat serta rahasia-rahasia dari syariat itu sendiri. Oke. Oke ya, kemudian karakter dari maqasidus syariah menurut saya ini juga penting juga ya untuk kita bahas. Ya, jadi ternyata karakter maqasid syariah itu dia pertama sumbernya ya. Pertama adalah logika dan juga dibimbing oleh wahyu. Nah, ini bedanya ya. Sedangkan sifatnya dia dhoni ya, artinya adalah tadi pemahaman, pemikiran, istihad para tentu saja tasri Islam. Oke, mungkin bisa. Oke, siap sebentar. Kita ini kan dulu lihat YouTube dulu. Tapi ini ada yang menarik nih pembahasan tentang tadi ya, pembahasannya sangat luar biasa sekali terkait dengan isu-isu terutama tadi Islamic microfinance ya yang ada di Indonesia ya. Menurut saya ini suara saya terdengar? Suaranya ada nggak? Dengar, Prof, dengar. Oke, Alhamdulillah dengar. siap. Oke, siap. Sebentar. Ini agak-agak sedikit salah nih. Sebentar. Oke, kita lanjut.
Oke, baik. Mohon maaf tadi agak sedikit terganggu ya. Kita lanjut dulu. Ini kan bagi-bagi nih. Terima kasih Pak Dodi masih setia nih. Ya, kelanjutannya kita tadi sudah sampai kepada pembahasan tentang karakter dari maqasid syariah. Tadi yang pertama itu adalah sumber. Bentar. Oke. Sudah ini masuk ke sini kayaknya. Oke, jadi kita sudah bahas tentang karakter dari maqasid syariah gitu ya. Yang pertama adalah sumber yang di sana logika yang dibimbing oleh wahyu ya, yang kemudian yang kedua adalah dhonni sifatnya, dan juga hasilnya nanti adalah hikmatut tasyri tentu saja gitu ya, hikmatut tasyri dari maqasid syariah itu sendiri. Oke. Nah, ini dari sisi maqasidnya. Oke. Yang berikutnya ternyata ya maqasid itu landasan syariah itu sangat jelas sekali ya dalam surat Al-Hadid ayat ke-25 dan juga surat An-Nahl ayat ke-90, kemudian juga Al-Maidah ayat ke-6 gitu ya, dan juga tadi yang saya bacakan di awal itu adalah ihris ala ma yang fauk gitu ya. Ini juga menunjukkan tentang bagaimana sebenarnya landasan dari maqasid syariah. Kemudian metode penelitian saya yakin juga sudah dipahami, ekonomi dan bisnis syariah juga sudah dipahami. Ini yang dimaksud dengan model dari maqasid syariah sebagai metode penelitian di bidang ekonomi dan bisnis syariah, dan juga untuk penulisannya. Jadi teoris of maqasid syariah itu nanti akan menjadi maqasid approach, akan menjadi writing maqasidi yang sangat mungkin kita kembangkan. Nah, ketika bicara tentang maqasid syariah kan kita seolah itu hanya bicara tentang Syatibi atau Ghazali saja dengan maqasidul khamsah ya, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul akal, hifdzun nasab, hifdzul mal. Ternyata bukan hanya itu ya, karena kita mengenal ada misalnya maqasid syariahnya Al-Iz bin Abdus Salam misalnya gitu ya. Kemudian juga ada Imam Al-Jurjawi misalnya dengan maqasidnya yang sangat khas juga nih ya, dengan ma'rifatullah, kemudian juga wasilatul ibadah, kemudian juga amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian juga tatbik dari pelaksanaan hukum. Ya, ini beberapa contohnya. Kemudian Imam Al-Juwaini juga dengan amrud dururi, hajatul ammah, kemudian juga al-mandubat, ada at-tahali dan al-am. Ini juga teori yang sangat mungkin untuk kita bisa kembangkan menjadi sebuah riset metodologi dan juga penulisannya. Ini Ibnu Ashur juga dengan aqwalul madlulah, kemudian juga tasaddumud dalail, kemudian juga al-qiyas, kemudian juga al-ahkam, al-khos, dan juga illah atau illatul ahkam itu juga menjadi satu pertimbangan dalam berbagai penulisan, termasuk sampai kepada metodologinya, apalagi sampai ke tujuan menulisnya, yaitu sangat jelas sekali. Ini beberapa implementasinya, termasuk yang terakhir yang sangat populer ya di kalangan akademisi, yaitu maqasidnya Abu Zahra dengan tahdibul fard, kemudian juga iqamatul adalah, dan juga tatbiqul maslahah. Ini yang kemudian dikembangkan oleh Pak Asy'ari misalnya dengan maqasidul indeks, kemudian juga oleh Muhammad dan juga Mustafa gitu ya, untuk pengembangan dari maqasid syariah dalam konteks baik itu penulisan ya, ataupun juga dalam hal riset metodologi. Nah, ini bahan-bahan yang kita bahas pada kesempatan kali ini, dan juga kita bisa diskusi lebih detail terkait dengan bagaimana sebenarnya menulis jurnal ilmiah yang saya yakin sudah berulang-ulang nih dilakukan gitu ya, tapi kemudian bisa dikembangkan menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Oke, nanti mudah-mudahan Pak Dodi bisa ini nih, bisa jadi pembicara untuk next berikutnya. Oke, kita lanjut. Pak Dodi ada pertanyaan? Belum, Prof. Jadi sebetulnya saya minta mahasiswa saya untuk ikut 2 acara nih, acara yang hari ini dan acara yang nanti malam, itu wajib. Saya itu bisa mendukung mata kuliah mereka, Prof. Insya Allah. Oke, kayaknya harus ada ininya deh. Pak Dodi kira-kira untuk besok malam bisa nggak ya, Jumat malam? Jumat malam. Kalau nanti malam saya dengan Pak Hasbi. Kalau besok malam itu masih kosong tuh, mau kuantitatif, mau kualitatif, mau apa saja bebas.
Nanti Wah, biar kayaknya mahasiswanya ikut. Kalau mamanya dosennya nggak ikut, mahasiswanya nggak ikut, ya nggak inilah, kurang ini gitu. waduh, saya belum berani Prof lah. Ya, Kita kan learning by teaching, jadi kita belajar understanding by teaching juga. Oke, iya. ya nggak apa-apa Pak Adri, terima kasih luar biasa sekali. Ini saya ada 2 program ini dengan yang Syariah Community juga gitu ya. Jadi kita bagi-bagi, bahkan ini saya sampaikan ke yang ininya nih. Oke, nggak apa-apa Adri. Nanti kalau memang waktu udah itu, kita akan nanti malam lebih ke kuantitatif dengan saya kualitatif untuk kita ulang-ulang terus gitu ya. Dan nanti kan ini juga ada di internet juga, ada di YouTube saya juga. Nanti kita bisa ulang-ulang kembali. Terima kasih Sadadi ya, Bu Farida juga dari Sumatera Barat, ini sangat rajin sekali. Kita boleh beralih ke ini Pak Dodi, ke yang satu lagi di Kurma ya, Kuliah Umum Revitalisasi Iman dan Takwa. Ada di situ juga, silakan boleh berpindah kayaknya deh. Ya, kita lanjutkan, ini kan sudah sampai jam ini juga. Oke. Terima kasih Pak Dodi, jazakallah khairan untuk pasti juga ini juga, dan kita tutup saja ya dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.